Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Rafiq Pratama dari kelas 4B dengan NIM 2309076. Di sini akan saya menjelaskan data mining final exam UAS. Yang pertama, soal regression. Yang pertama, kita download dataset terlebih dahulu. Kemudian baca datasetnya. Jika sudah terbaca, lanjutkan untuk menampilkan data terlebih dahulu. Di sini akan di-pad sesuai lokasi file yang sudah diunduh di tadi, kemudian saya masukkan ke Google Drive, kemudian baca file CSV, kemudian menampilkan isi dataset. Isi datasetnya seperti ini, ada yang training set, ada X dan Y-nya, kemudian testing setnya X dan Y juga ada, dari 0 sampai data 0 sampai 4. Kemudian selanjutnya ada A1 regression using classical machine learning. Sini mempredik R2 score-nya terlebih dahulu. Nilai R2 score tertinggi yang saya dapatkan, yang pertama import library, kemudian pisahkan fitur dan targetnya terlebih dahulu. Kemudian X trend, Y trend, kemudian dan juga X test dan Y test. Kemudian coba linear regression dulu. Selanjutnya kita coba random forest regressor lebih powerful. Selanjutnya visualisasi prediksi random forest. Kemudian selanjutnya menampilkan hasil akhir. Sini linear regression R2 score-nya didapatkan sekian, dan random forest regressor R2 score-nya sekian, 0,9784. Untuk visualisasinya seperti ini, prediksi versus aktual. Random forest-nya yang aktual warna biru, yang prediksi warna merah. Kemudian R2 skor saya disebutkan yaitu 0,9784. Kemudian regression using deep learning. Di sini mencari R2 skornya juga. Yang pertama, import library, kemudian pisahkan fitur dan target data dari yang sudah dibaca sebelumnya seperti tadi. X dan Y trend dan juga tesnya. Kemudian bangun model deep learning. Sini input layarnya tanpa warning, kemudian hidden layer 1, hidden layer 2, auto layer. Kemudian nomor yang ketiga, komplikasi model. Yang keempat, latih model dan simpan loss history-nya. Yang kelima, melakukan prediksi pada data test. Yang keenam, hitung R2 score-nya. Kemudian yang ketujuh, visualisasi training loss. Yang kedelapan, visualisasi prediksi versus data asli. R2 score-nya didapatkan 0,942496. Ini training loss over epoch-nya. Grafiknya menurun. Kemudian ini untuk prediksi data asli deep learning, aktual sama prediksinya. Yang dapat disimpulkan dari classification tadi, regression tadi itu nilai skor pada classical machine learning dan deep learning didapatkan hasil machine learning di sini lebih tinggi daripada deep learning yang ada di sini. Hasilnya lebih tinggi daripada deep learning. Deep learning lebih rendah 0,94. Kalau yang tadi machine learning hasilnya 0,97. Kemudian B, classification, image classification. Sini di download dan preparing dataset terlebih dahulu jika sudah. Image classification using classical machine learning. Sini dicari F1 score tertinggi. Sini kemudian persis di datanya disiapkan terlebih dahulu, processing data. Kemudian sini ada beberapa import untuk navigasi file dan folder. Yang fungsi digunakan membaca dan memproses data, manipulasi array, ekstraksi fitur hierarki dari gambar, support vector machine classifier, mengubah label string menjadi angka, dan juga menghitung F1 score. Kemudian di sini selanjutnya fungsi untuk memat data dan mengekstrak fitur HOG. X sama dengan fitur gambar, Y sama dengan label gambar. Kemudian di sini looping setiap folder kelas, kemudian pad
ke folder kelas, kemudian loop setiap file gambar, pad ke file gambar. Kode ini untuk baca gambar dalam grayscale, kemudian di rescale agar seragam dan lebih cepat diproses. Kemudian ekstraksi fitur HOG juga, tambahkan fitur ke list, tambahkan fitur label ke list juga, ubah isi jadi array numpy. Kemudian muat data dan latih dan data uji dari folder. Kemudian selanjutnya encode label string menjadi angka, misalkan cat menjadi 0, dog menjadi 1. Kemudian di sini ada feed dan transform data latih, transform data diuji. Iniasi model SFM. Gunakan model kernel RBF untuk akurasi lebih tinggi atau linear jika ingin lebih cepat. Parameter C mengontrol regularisasi, latih model dengan data latih, kemudian prediksi data uji. Kemudian terakhir hitung dan tampilkan F1 score, menggunakan average weight untuk multi class. Kemudian dapatkan F1 score-nya 0,4892 sekian. Kemudian selanjutnya testing dan trainingnya. Sini ada import library terlebih dahulu, kemudian fungsi untuk membuat gambar, ekstraksi fitur HOG, dan label kelas. Kemudian untuk setiap folder kelas, misalnya dog, cat, dan juga horse. Kemudian untuk setiap file gambar dalam folder kelas tersebut, ubah ke grayscale, resize juga agar seragam dan ringan, ekstrak fitur HOG dari gambar grayscale. Kemudian simpan fitur dan juga simpan fitur X dan juga simpan label Y ke Y. Kemudian load data pelatihan dan pengujian, encode label kelas menjadi angka seperti tadi, misal pet 0, dog 1, dan seterusnya. Kemudian training machine learning, kemudian gunakan support vector mesin SVM karena dengan kernel RBF cache bisa disesuaikan semakin besar sama dengan overfit. Latih model pada data pelatihan. Kemudian tes machine learning, gunakan model untuk memprediksi data uji. Kemudian hitung akurasi F1 score, metrik evaluasi yang diminta oleh soal. Kemudian dapatkan F1 score-nya 0,48999. Kurang lebih sama dengan sebelumnya. Kemudian selanjutnya yang image classification menggunakan deep learning, mencari F1 score-nya juga. Sini proses data terlebih dahulu, import library yang dibutuhkan, kemudian atur ukuran gambar dan batch size, kemudian inisialisasi image dan data generator untuk data training, kemudian inisialisasi image data generator untuk data testing juga. Sama seperti training, kita normalisasi gambar ke 0. Load data dari folder training menggunakan generator, kemudian load data dari folder testing menggunakan generator juga. Hasilnya di sini ditemukan 18.322 image menjadi 10 kelas dan juga terdapat 7.857 image dalam 10 kelas juga. Kemudian selanjutnya import library juga seperti sebelumnya, seperti biasa. Kemudian atur ukuran gambar dan batch size. Kemudian buat image data generator untuk pre-processing data argumentasi data untuk dan argumentasi data. Kemudian load dataset dari folder menggunakan flow from directory. Kemudian buat model CNN sederhana, kemudian komplikasi model, dan juga latih model atau training, prediksi model pada test set, kemudian hitung F1 score-nya sebagai evaluasi akhir. Sini epoch-nya 5 kali. Yang pertama akurasinya 0,2, kemudian meningkat sampai 0,5. Untuk loss-nya dari 2000 turun menjadi 1200. Kemudian F1 score-nya didapatkan 0,565.
Jadi hasil pada deep learning di sini lebih pada image classification, lebih tinggi daripada menggunakan machine learning. Kemudian text classification. Kita download dan preparing dataset terlebih dahulu, sama install widget, kemudian download terlebih dahulu CSV-nya, kemudian text classification using classical machine learning terlebih dahulu, baru nanti deep learning. Sini cari advanced score-nya, reprocess data terlebih dahulu, import terlebih dahulu. Yang pertama, yang kedua itu load dataset, baca file CSV dari folder text classification dataset, train CSV untuk data training, file CSV untuk data validasi, test CSV untuk data uji, tidak dipakai di model training ini. Kemudian 3, gabungkan data, train, dan validasi supaya model belajar dari data sebanyak mungkin. Kita gabungkan data, train, dan validasi. Keempat, cek kolom, pastikan dataset punya kolom label dan tweet. Kemudian 5, encode label. Label target biasanya berupa string seperti happy, sad, dan juga integer. Diubah menjadi angka, contohnya happy 0, sad 1, integer 2. Seperti yang kasus tadi yang image, yang teks juga diperlakukan seperti itu. Kemudian pre-processing teks dengan TF-IDF. TF-IDF adalah metode untuk mengubah teks menjadi angka dengan memperhatikan seberapa penting kata tersebut. Parameter lowercase terus konversi semua teks jadi huruf kecil, stop word and list, hapus kata umum menjadi seperti the dan juga n. Max feature 1000, hanya ambil angka maksimal 10.000 teratas. Kemudian n-gram range 1-2, ambil kata tunggal unigram dan pasang kata bigram. Kemudian ubah kolom tweet menjadi matriks angka, hasilnya adalah X yang berisi representasi numerik dari setiap tweet. Kemudian split data trend dan validasi, meskipun kita sudah gabungan trend file, sekarang kita bagi ulang 80-20. Trend 80 untuk training model, file 20 untuk evaluasi model. Kemudian trend model logistic regression. Logistic regression cocok untuk text classification dan cepat dijalankan. Kemudian max iter 1000, atur iterasi maksimum biar training tidak berhenti terlalu cepat. Kemudian latih model dengan data training. 9, prediksi dan evaluasi. Prediksi data validasi. Hitung F1 score. Baik, penting karena dataset bisa tidak balance. 10, output sesuai perintah. Output wajib sesuai perintah. Kemudian tampilkan evaluasi tiap kelas, precision, recall, advanced score per label. Kemudian kolom tersedianya ada label dan tweet. Ini model machine learning-nya sudah dilatih, selesai dilatih. F1 score yang didapatkan yaitu 0,637. Classification report-nya ada precision, recall, F1 score, dan juga love, dan juga support. Datanya seperti ini, akurasinya 0,63 dan 793 ininya. Kemudian selanjutnya proses selanjutnya yaitu ini ada import model terlebih dahulu, kemudian train machine learning ini dengan model SVM linear, melatih model menggunakan data latih fit. Kemudian tes machine learning-nya memprediksi label pada data validasi, hitung F1 score sebagai metrik, evaluasi semakin tinggi semakin baik, perhatikan proporsi label. Kemudian opsional menampilkan lapor klasifikasi lengkap, precision, recall, F1 per kelas. Kemudian dapatkan F1 score-nya 0,658, lebih tinggi daripada sebelumnya. Saat ini setelah dilatih juga, setelah di trend juga dites, kemudian precision dan recall, F1 score, dan juga supportnya hasilnya seperti ini, 0,66, lebih tinggi daripada sebelumnya akurasinya. Kemudian teks klasifikasi menggunakan deep learning. Dicari F1 score-nya terlebih dahulu, di sini import library, kemudian load dataset, gabungan trend dan validasi, siapkan label encoder untuk label kategori, happy, sad, dan sebagainya, ubah
label menjadi angka seperti sebelumnya. Tokenisasi teks gunakan hanya kolom tweet. Kemudian inisialisasi tokenizer, hanya ambil 20.000 kata paling sering. Bangun kamus berdasarkan data tren dan validasi. 5. Ubah teks menjadi kolom ID. Ubah ke list of integer. Kemudian padding untuk menyamakan panjang input, misalnya maximum 50 atau 100. Kemudian split lagi menjadi xrand dan juga xval. Hasilnya seperti ini. Xrand shape-nya 3168 50 sama 50, xval-nya shape-nya 793 sama 50. Kemudian contoh labelnya seperti ini, hasilnya 2, token unitnya 18.266, F1 score-nya dapatkan 0,637. Misalnya di sini tren data machine learning-nya, kemudian import terlebih dahulu, kemudian hitung class weight berdasarkan distribusi label di JTrend agar label minoritas tidak diabaikan, kemudian buat model deep learning berbasis directorial LSTM, kemudian komplikasi model menggunakan loss pairs karena label dalam bentuk angka, optimizer, Adam, dan ukur akurasi. Kemudian early stopping, menghentikan training jika validasi loss tidak baik selama 4 epoch. Kemudian latih model pada data trend, validasi dengan val, gunakan class weight agar model tidak berat sebelah. Kemudian test your machine learning, prediksi probabilitas tiap kelas pada data validasi, kemudian ambil kelas dengan probabilitas tertinggi sebagai prediksi final, kemudian hitung F1 score dengan rata-rata berbobot agar proporsi kelas diperhatikan. Kemudian cetak laporan evaluasi klasifikasi lengkap, precision, recall, dan F1 score per label. Ini eposnya ada 1 sampai 25. Ini akurasinya semakin tinggi, kemudian loss-nya semakin rendah. Untuk validasi akurasinya semakin tinggi, validasi loss-nya semakin tinggi juga. Didapatkan improve F1 score-nya 0,52. Jadi pada machine learning dan juga deep learning, hasil yang didapatkan machine learning lebih tinggi, machine learning 0,65, sedangkan deep learning tadi 0,63 pada saat belum di train dan juga belum dites. Kemudian di sini hasilnya yang hasil akhirnya 0,52, jadi deep learning lebih rendah daripada machine learning. Kemudian B3 tabular data classification. Di sini download dan preparing dataset terlebih dahulu. Jika sudah, lanjut untuk classification using classical machine learning. Dicari advanced score-nya, di sini import library-nya terlebih dahulu, kemudian load data dengan aman, ubah kolom campuran seperti monthly balance menjadi numerik, 3 buang kolom yang tidak relevan atau sangat unik, ID, name, SSN, 4 drop missing value, bisa juga pakai imputasi agar tidak kehilangan data, 5 pisahkan fitur dan target, 6 encode label, 7 deteksi dan encode kolom kategorikal sedikit saja, misal occupation, credit mix. Kemudian 8 normalisasi numerik, 9 split data, 10 cek hasil akhir. Dataset siap dilatih, kemudian my F1 score-nya 0,637. Selanjutnya ini import library juga, kemudian load dataset dengan aman, 3 konversi kolom bermasalah menjadi numerik, 4 draw missing value, 5 ambil sampel 11.000 saja untuk menghemat RAM. Karena proses ini memakan RAM sangat banyak, jadi saya ambil sampel 15.000 saja agar menghemat RAM, agar tidak jadi crash. Kemudian split fitur dan label, encode label, good, poor, dan juga standar. 8 hapus fitur yang terlalu unik dan tidak penting, 9 encoding kategorikal, 10 scaling fitur numerik, 11 split trend validasi, 12 training dengan random forest, 13 prediksi dan evaluasi, 14 tampilkan hasilnya. Kemudian model sudah dilatih, F1 score-nya dapat 0,677. Kemudian selanjutnya yaitu deep learning. Menggunakan deep learning mencari advanced score-nya, pertama import library, kemudian load dataset, baca dataset training,
low memory falls supaya lebih stabil saat ada kolom campuran seperti campuran tipe data. Yang ketiga, konvensi kolom numerik yang bercampur tipe. Monthly balance ada tipe string, ubah ke angka, gagal, ubah jadi none. 4. Drop kolom yang tidak penting, kolom seperti ID, name, SSN, dan lain-lain tidak berguna untuk prediksi. 5. Konversi kolom untuk numerik, kolom numerik yang masih objek. Berapa kolom numerik masih terbaca string, ubah ke angka jika gagal jadi none. Yang keenam, tangani missing value, isi missing value dengan median, hemat, data dibanding drop baris. Ketujuh, split fitur dan label. Kemudian 8, encode label target untuk ubah label good, poor, standar jadi angka seperti tadi yang sebelumnya 0, 1, dan 2, dan seterusnya. 9, one hot encoding untuk semua kategorical deteksi otomatis kolom bertipe objek lalu hot encoding. 10, scaling fitur numerik normalisasi kolom numerik min 0, standar 1. Kemudian 11, pastikan semua float. 32, untuk hemat RAM juga. Di sini saya menggunakan hemat RAM karena sebelumnya saya mencoba menggunakan yang seperti biasa, terjadi crash karena makan RAM install terlalu tinggi, jadi datanya tidak muncul secara maksimal. Kemudian split data bagi menjadi 80% trend, 20% validation, supaya stratify supaya distribusi label seimbang. 13, model deep learning sederhana. Kemudian komplikasi model dengan optimizer Adam loss per categorical karena target berubah berupa angka. Early stopping hentikan training jika file loss tidak membaik selama 3 epoch. 14, training model training dengan batch 32, maksimum 20 epoch, stop jika overrating. Kemudian 15, prediksi dan evaluasi, model dia hasilkan probabilitas setiap kelas, ambil kelas tertinggi, kemudian hitung advanced score lebih akurat untuk multi-class imbalance. Kemudian 16, output hasilnya epochnya 1 sampai 20. Ini deep learning model selesai dilatih, kemudian hasil F1 score-nya 0,73. Kemudian yang langkah selanjutnya yaitu import library juga, kemudian load training data, konversi kolom numerik yang bercampur tipe. 4, drop kolom yang tidak penting. 5, konversi kolom numerik yang masih objek. 6, tangani missing value dengan median. Kemudian 7, split fitur dan label. Yang ke-8, encode label target. 9, one hot encoding untuk categorical. 10, scaling fitur numerik. 11, pastikan tipe numerik untuk deep learning. 12, split data trend dan validation. 13, bangun model deep learning sederhana. Kemudian 14, train model. 15, testing pakai data testing. Kemudian pisahkan fitur dan label test. One hot encoding sama dengan trend, scaling, kemudian scaling dan tipe data, kemudian prediksi data test. Yang terakhir, hitung dan cetak evaluasi. Epochnya 1 sampai 20. Akurasinya semakin tinggi, loss-nya semakin menurun. Validasi akurasinya semakin tinggi, validasi loss-nya kurang lebih hampir menurun tapi tidak stabil. Advanced score yang didapatkan sangat tinggi, 0,72. Ini test classification reportnya ada precision, recall, advanced score, dan juga support. Akurasinya 0,73 kurang lebih. Jadi didapatkan machine learning dan juga deep learning. Machine learning pada pada tabula data classification didapatkan deep learning lebih tinggi daripada machine learning. Hasilnya lebih tinggi deep learning, 0,72. Yang terakhir ada clustering. Yang pertama tabular data clustering. Ini kita download terlebih dahulu dan preparing dataset, kemudian pre-processing dataset. Muncul seperti ini. Hasilnya seperti ini. Kemudian clustering. Ini data siap untuk clustering. Shape-nya 2216/26 clustering. Import library untuk clustering dan visualisasi. Tentukan jumlah cluster yang tepat menggunakan elbow method dan juga silhouette score-nya. Kemudian dibuat grafik untuk menentukan jumlah cluster terbaik. Kemudian yang keempat, pilih jumlah cluster yang paling optimal. 5, latih ulang k-means
Gunakan jumlah klaster terbaik. Yang keenam, tambahkan label klaster ke data frame. Cetak jumlah data di setiap klaster, kemudian 8 cetak titik tengah setiap klasternya. Kemudian ini visualisasinya, elbow methodnya seperti ini silhouette score-nya. Kemudian hasilnya seperti ini, klaster 0 1500 menjadi yang 1 169. Hasilnya kurang lebih seperti ini, summary jumlah tadi setiap klaster. Kemudian ini cluster center dalam skala hasil scaling. Kemudian yang kedua, image clustering. Ini download dan preparing dataset terlebih dahulu. Kemudian jika sudah ready, reprocessing dataset yang pribadi terlebih dahulu, set path folder gambar, lokasi gambar di ekstraksi. Kemudian saya menggunakan hemat RAM juga, load semua gambar dan ubah ke array. Kemudian load file di folder gambar, kemudian konversi list ke numpy, array numpy float 32, hemat RAM agar hemat RAM karena jika tidak akan terjadi crash. Kemudian cetak informasi dataset, jumlah gambar berhasil diproses 4429, dimensi array datasetnya 4429 dan juga 12.288. Clusteringnya di sini import body terlebih dahulu, kemudian reduksi dimensi dengan VCA agar clustering lebih cepat dan visualisasi bisa 2D ataupun 3D. Clustering menggunakan k-means, kemudian visualisasi cluster dalam 2 dimensi. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Dimensi setelah PCA 4429 dan 50. Clustering selesai. Contoh label cluster 0123. Kurang lebih seperti ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.